Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hidayati dari SMP Negeri 2 Baturknos. Nomor peserta PPG 201503916834. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 2 Baturknos. Saya akan melakukan bimbingan kelompok. Silahkan melihat video saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Ya, kelihatannya udah pada sarapan nih ya. Ya, udah seger-seger, senyum-senyum semuanya. Oke. Oh iya, Bu Dani, pertama-tama sangat berterima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan bimbingan kelompok ya hari ini ya, Selasa tanggal 15 Agustus ya, di pagi ini. Sesuai kita kemarin ya, kesepakatan kita kemarin, kita bertemu di ruangan ini untuk melakukan bimbingan kelompok gitu ya. Oke. Sebelumnya biar nggak tegang nih ya, udah kenal kan? Ya, udah ya, sekelas kan ini kan. Oke, tapi untuk lebih menghangatkan suasana lagi, biar kita lebih akrab lagi, silakan memperkenalkan diri satu persatu dulu ya. Ya, bisa sebutkan namanya dan hobinya. Mungkin mulai dari berdiri boleh? Berdiri? Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ditya Agustina Ramadhani, bisa dipanggil Ditya. Hobi saya membaca. Ya, terima kasih. Ya, Nama saya Elsa Angelina, bisa dipanggil Angel. Hobi saya membaca. ya. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Ramadhani, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani, bisa dipanggil Cika, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya sama saja, bisa dipanggil Sasa, hobi saya membaca. Bagus sekali ya. Banyak kan hobinya membaca ya. Iya, literasinya bagus ya, anak kelas 7. Oke ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Bu Reni, kenapa kita melakukan bimbingan kelompok di sini ya? Bu Reni sedikit menjelaskan dulu tujuannya supaya kalian nanti lebih memahami apa itu hubungan yang baik dengan teman sebaya. Karena kemarin kan kita sudah melakukan bimbingan klasikal di kelas ya. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya yang ke-8 ini Bu Reni kumpulkan jadi satu di sini ya, melakukan bimbingan kelompok ya. Jadi nanti kalian supaya bisa lebih memahami apa itu yang namanya persahabatan dan lebih memahami apa hal-hal yang membuat hubungan persahabatan bisa retak gitu ya, lebih mengenal bagaimana caranya dan lebih tahu bagaimana perilaku kita yang positif supaya bisa mendapat teman yang lebih baik, teman yang banyak gitu ya. Itu oke. Untuk tujuannya sudah dijelaskan ya di sini ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, oke. Sebelumnya kita lanjut ke itu ya. Ada yang pernah dengar bimbingan kelompok itu apa? Belum. Iya. Bimbingan kelompok itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab nih? Kira-kira, oh bimbingan kelompok. Berarti kan sudah Ibu kasih clue tuh. Ketika ada masalah di kelas, kita kemudian dikumpulkan menjadi satu dengan apa? Satu topik pembahasan yang sama ya. Kita di sini membahas topik yang sama ya. Jadi kita berdiskusi bersama untuk membahas satu permasalahan yang sedang apa? Ya, sedang terjadi, dialami kalian. Karena ini dari ke-8 ini kan masalahnya hampir sama semua ya, tentang persahabatan, pertemanan di kelas, apalagi masih kelas 7 harusnya mulai bisa beradaptasi. Gitu. Oke. Dan nanti untuk di bimbingan kelompok itu juga ada asas-asasnya ya. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi di sini silakan kalian nanti jika mau berpendapat, mau mengeluarkan apa itu yang ada di pemikiran kalian, bisa secara terbuka ya, bisa bebas mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada juga asas kerahasiaan ya. Jadi untuk apa yang kita bicarakan di sini, apa yang kita utarakan di sini cukup kita yang berada di ruangan ini saja ya. Nah, jadi tidak usah malu-malu kalau mau mengeluarkan pendapat. Oh, menurut saya seperti ini silahkan.
ya. Karena di sini kita sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan. Tuh, jadi dekat. Dan ada asas kenormatifan juga ya. Jadi kita harus disesuaikan dengan norma-norma yang ada. Ini ya. Jadi nanti yang kita bahas tidak keluar dari konteks yang apa? Keluar dari norma gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Eh, Sebelumnya supaya lebih semangat, kita tepuk semangat sebentar ya. Ya, lemaskan jari-jarinya dulu. Ya kelihatannya masih pada tegang nih, biar semangat dulu. Eh, Tepuk semangat. 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 Sudah semangat belum? Ya, oke. Kita lanjut saja ya. Bisa masuk ke tahap intinya ya kita ya. Oke, karena kemarin kita sudah menerima materi bimbingan praktikal mengenai persahabatan, Bu Reni yakin semuanya sudah paham ya apa itu persahabatan, bagaimana cara mencari teman yang baik. Nah, nanti di bimbingan kelompok ini, Bu Reni akan lebih apa? Mengajak kalian untuk lebih mendalami ya, mendalami apa itu sih persahabatan, caranya bagaimana supaya bisa apa? Mencari sahabat yang baik. Tidak hanya mencari, tapi juga diri kita sendiri bagaimana gitu ya. Oke, nanti Bu Reni akan menggunakan metode permainan puzzle ya. Nanti Bu Reni juga mempersiapkan puzzle di sini. Di sini ada puzzle yang pertama bagaimana cara bergaul yang baik. Nanti di puzzle ini, di sini nanti di dalam sini ada hal-hal ada 18 ya, ada 18 hal di sini ya. Misalkan kalian cara bergaul yang baik, nanti kalian cukup memilih, di sini ada 12 kolom tapi di sini ada 18. Kalian cukup mencari 12 saja ya, yang sekiranya nanti di kelompok kalian sesuai gitu ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan permainan ini, kita akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi ini kanan dan kiri gitu aja ya, biar lebih mudah ya. Oke, sepakat? Sepakat. Sesuai dengan pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita nanti ke 40 menit ya. Ya, 40 menit. Jadi nanti kalian gunakan waktu yang seefektivitas mungkin ya untuk melakukan diskusinya supaya nanti bisa ada waktu untuk presentasi gitu. Nanti silakan nanti setiap kelompok mempresentasikan dan satu kelompok yang lainnya menanggapi, bisa bertanya, bisa memberi masukan ya. Jadi di sini semuanya harap aktif ya, aktif. Kita dinamika kelompoknya harus hidup kita aktif ya. Semuanya bebas berpendapat, jadi punya hak yang sama di sini ya, hak yang sama untuk berpendapat. Oke, untuk ini caranya ada yang ditanyakan ya, karena pembagian kelompoknya sudah jelas ya, kanan dan kiri. Nanti Bu Reni beri waktu antara 10 sampai 15 menit untuk kalian menyelesaikan puzzle-nya. Ini nanti tinggal ditempel saja ya. Nanti tinggal ditempel saja, di belakangnya sudah Bu Reni beri. Jadi nanti ada 2 puzzle, yang satu cara bergaul yang baik dan satu penyebab hubungan persahabatan bersahabat itu. Nah, di sini Ibu harap kalian nanti bisa setelah melakukan permainan ini bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Nanti Bu Reni akan tanya di bagian refleksinya gitu ya. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Ini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nanti tinggal dipasang saja, kalian pilih sesuai dengan kalau yang hubungan retak nanti kan ada 6 nih. 6 tapi nanti pilihannya 12. Jadi nanti sesuai dengan kelompok kalian. Enggak harus sama ya, nanti pasti setiap kelompok ada yang berbeda jawabannya. Nah, itu nanti keunikan dinamika kelompok kita. Oke? Oke, ini untuk kelompok yang kanan dan kiri ini, kelompok 1 gitu ya. Untuk kelompok 1 ini puzzle-nya yang
Ini untuk kelompok. Iya. Oke. Kalian pelajari dulu, dibuka-buka dulu. Buka dulu. Oke. Kira-kira sudah paham sampai di sini? Caranya sudah paham ya? Kita bisa mulai untuk diskusi kelompoknya, oke? Oke, berani beri waktu 10 menit ke depan, 10 sampai 15 menit ke depan untuk silahkan kalian menggunakan permainan puzzle-nya dengan baik, ya. Baik, sudah waktunya sudah ini tinggal 2 menit lagi. Kira-kira sudah selesai semua? Sudah. Oke, Bu Renilia sudah selesai semua ya? Nanti bisa mencoba kelompok 1 dulu atau kelompok 2, silakan yang mau mempresentasikan dulu yang mana. Bu Reni beri kesempatan kalian sebebas-bebasnya untuk berdiskusi bersama ya. 1 dan 2, siapa dulu yang ingin mencoba silakan. Ya, berdiri dan dibaca yang keras. Mungkin pertanyaan yang nomor 1 apa dulu? Iya. Iya, pilihlah 12 cara bergaul yang baik ya. Kira-kira dari kelompok 2 apa saja? Yang pertama apa? Coba. Bisa berdiri? Oke. Kelompok 1 kita mencermati bersama ya. Cara bergaul yang baik. 1. Pilihlah 12 cara bergaul yang baik. Belajar menerima diri sendiri. 2. Bergaul dengan niat baik. 3. Perluas lingkup pergaulan Anda. 4. Tolong teman yang sedang kesusahan. 5. Jangan mudah tersinggung. 6. Jujur. 7. Merasa lebih baik dari teman. 8. Belajar memulai obrolan. 9. Jadi pendengar yang baik. 10. Senyum. 11. Tidak egois. 12. Punya rasa humor. Oke, kira-kira ada tanggapan dari kelompok 1? Yang poin pertama tadi apa Mbak? Belajar menerima diri sendiri. Kira-kira benar nggak? Alasannya apa? Kelompok 2 kok memilih belajar menerima diri sendiri itu menjadi salah satu dari cara bergaul yang baik. Merasa percaya diri. Oh iya, oke. Kalau kita bisa menerima diri sendiri berarti kita pede gitu ya. Jadi lebih enak kalau pede mencari teman gitu ya. Oke. Kemudian tadi Bergaul dengan niat baik. alasannya apa? Berteman yang baik-baik saja, yang positif dan negatif. Jadi niatnya harus baik dulu. Kira-kira dari kelompok 1 tanggapannya gimana? Oke nggak ini bergaul dengan niat yang baik? Setuju kah? Setuju. Alasannya kenapa setujunya? Kira-kira kalau diawali dengan niat baik pasti apa? Persahabatannya gimana? Jadi lebih itu ya, lebih enak, lebih niatnya. Kalau sesuatu kan diawali dengan niat baik kan satunya baik, persahabatannya lebih baik, bagus ke arah yang positif gitu ya. Jadi harus apa itu tadi? Tidak bisa tersinggung. Karena kita kan di kelas 7 kan karakternya beda-beda ya, apalagi masih berapa bulan misalnya ya, adaptasi masih beradaptasi kan,
masih mulai berkenalan dengan teman, memahami karakternya, ya. Jadi kita harus sabar, jangan mudah tersinggung ya. Ya. Kalau misalkan ada yang sekiranya menyinggung perasaan kita, menyakiti hati kita, silakan bisa share ke guru BK. Kan di sini sudah ada guru BK juga. Oke? Bisa lanjut? Selanjutnya apa, Mbak? Jujur. Jujur. Apakah kejujuran merupakan cara bergaul yang baik? Menurut kelompok satu bagaimana? Sepakat? Kenapa sepakat? Ini kelompok satu kayaknya malu sekali. Silahkan mencoba terbuka, nggak apa-apa. Karena kita tadi di awal sudah ada kerahasiaan ya. Jadi apapun kita yang mengutarakan di sini, kita bebas berpendapat. Yang penting harus sesuai dengan norma. Silakan jujur. Kenapa milih jujur? Kelompok 2. Dalam pertemanan harus ada kejujuran. Begitu kelompok 1? Ya? Iya. Oke. Lanjut? Bisa lanjut? Merasa lebih baik dari teman. Merasa lebih Baik dari teman. apa itu juga merupakan cara bergaul yang baik? Lebih percaya diri terhadap diri sendiri. Oke, berarti di kesimpulan Bu Reni, ya dari kedua kelompok sepakat tadi berarti semuanya sama ya walaupun tadi pilihan urutannya berbeda-beda tapi tetap sama gitu ya. Ada yang menolong teman yang kesusahan, merasa lebih baik dari teman. Kemudian jujur, ya senyum, terus menjadi pendengar yang baik, tidak egois, bergaul dengan niatan yang baik. Kemudian belajar memulai obrolan. Yang belajar menerima diri sendiri ini yang terutama. Kalau belajar menerima diri sendiri. Kemudian jangan mudah tersinggung. Perluas lingkup pergaulan, punya rasa ya. Jadi ini tadi yang kita bersama-sama telah sepakati, ya. Terapkan ke diri kalian supaya nanti ketika di kelas pun kalian bisa menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang mudah bergaul dengan teman lagi. Jadi nanti tidak ada permasalahan. Oh, saya di kelas merasa sendiri, tidak punya teman, seperti itu ya. Karena kita di sini sudah diskusi bersama. Ternyata ada 12 cara untuk bergaul yang baik. Jadi yang di sini khusus yang di sini terapkan ke diri kalian, gitu ya. Ini sudah bagus, PD-nya sudah bagus ya. Kelompok sini PD-nya sudah bagus. Kelompok sini tingkatkan lagi. Gitu ya. Kita atasi masalah ini bersama-sama gitu ya. Yang pendiam, yang merasa masih kurang percaya diri, terus ada yang mudah tersinggung ya. Itu diperbaiki bersama-sama. Ya. Terutama di kelompok kecil kita ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mungkin tukeran yang dari kelompok ini dulu ya. Penyebab hubungan persahabatan retak. Siapa yang mau mencoba? Bisa sampaikan? Menghadap ke teman saja. Menghadap ke kelompok 2 saja. Dibacakan yang keras. Hasil diskusi kelompok 1. Perbedaan status atau sosial pendidikan. Jadi penyebab utamanya pertamanya perbedaan status sosial. Menurut kelompok 2 bagaimana? Seperti berbeda sekolah atau berbeda tempat desa atau apa. Iya, kalau status itu seperti tingkat sosial, tingkat pekerjaan ya. Misalkan merasa lebih ekonominya lebih rendah. Nah, itu termasuk perbedaan status sosial gitu. Oke. Kemudian Selalu menjaga persamaan. selalu Menjaga persamaan. perasaan. Oke. Nah, ini alasannya apa itu bisa menyebabkan hubungan retak? Menjaga perasaan. Kira-kira kalau mau menanggapi silakan, kita di sini bebas berpendapat ya.
Selalu menjaga perasaan. Nah, kenapa kelompok satu memilih itu? Alasannya? Menjaga perasaan teman-teman. Lebih mementingkan perasaan teman. Jadi persahabatannya bisa putus. Oke, nggak apa-apa. Terus kelompok sini ada yang mau menanggapi? Ya mungkin agar gimana ya, bisa karena dia begitu menjaga, jadi temannya menjadi rasa tidak nyaman. Jadi karena terlalu memikirkan perasaan teman, jadi kita lupa ke diri kita sendiri, terus itu bisa semakin gak nyaman gitu ya malah. Kemudian selanjutnya aktivitas atau kesibukan. Oke. Bisa ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Aktivitas atau kesibukan bisa. Karena kesibukan kita itu berbeda-beda, jadi bisa menyebabkan berusia persahabatan orang sibuknya pasalnya ini. Oke. Karena sudah sibuk sendiri-sendiri, jadinya udah susah komunikasi gitu. Oke, lanjut. Kesalahpahaman yang tidak diluruskan. Oke, kesalahpahaman yang tidak diluruskan. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kesalahpahaman yang tidak diluruskan. Menurut kelompok satu, menanggapi? Mungkin dia memiliki masalah dan dia tidak mau sharing kepada teman, jadi masalahnya dia pendam sendiri sehingga tidak enak gitu, jadi putus sahabatannya. Oke. Bagus. Oke, lanjut. Jarak. Nah, ini terutama ya, yang jarak itu paling sering membuat hubungan. Walaupun sekarang kan sebenarnya tidak semuanya harus karena jarak ya. Karena sekarang kan IT-nya tinggi, ada HP, ada WhatsApp. Gitu. Lanjut. Saling membantu dalam kesulitan. Apakah menyebabkan hubungan pertemanan retak? Tidak. Oke. Alasannya apa? Karena itu adalah hal positif dalam pertemanan. Oke. Tanggapannya dari kelompok satu, bagaimana? Tadi ini tidak setuju kelompok dua. Bagaimana? Tadi saling membantu dalam kesulitan. Ternyata kelompok satunya tidak setuju. Tanggapan kelompok satu bagaimana? Kira-kira mau berpendapat? Oke, kita nanti kita bandingkan dari hasil dari kelompok yang lain dulu ya. Kita keep jawabannya. Kita mungkin berpindah ke kelompok satunya dulu. Oke, yang pertama apa? Murni karena tidak ingin bersahabat lagi. Oke, murni karena tidak ingin bersahabat lagi. Alasannya bagaimana itu? Mungkin dia tidak suka kepada orang tersebut dan dia tidak ingin bersahabat dengan dia. Oke. Jadi memang murni sudah males gitu ya bertemannya karena alasan-alasan tertentu mungkin. Oke. Kemudian Status pribadi, menikah atau belum. oh iya, status pribadi menikah atau belum. Berarti ada status perbedaan status yang membuat apa? Hubungan sahabatan retak. Kira-kira dari kelompok satu nih. Tadi ada status pribadi menikah atau belum. Kenapa bisa membuat persahabatan retak? Karena sudah fokus dengan Wajar. Oh iya. Awalnya sebelum menikah jadi sahabat, setelah temennya menikah jadi retak karena sudah fokus kepada keluarga. Bisa masuk ya? Bisa diterima ya? Oke, kemudian jarak sama jarak. Oke, alasannya? karena
Terkadang teman itu ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Mungkin berbeda oleh jarak. Kalau ingin ketemu itu yang satu bisa bertemu, yang satu tidak bisa. Mungkin karena ekonomi pun bisa. Iya, oke. Bagus, alasannya bagus sekali. Walaupun sebenarnya eh, jarak itu pun tergantung individunya ya. Kadang ada yang bisa berteman dengan baik melalui daring ya, bisa video call, bisa WhatsApp, tapi tergantung pada pribadi masing-masing. Nah, dari kedelapan ini adakah yang memang ada kendala kalau kita jauh dari teman, jaraknya, terus pertemanan bisa renggang? Ada pengalaman seperti itu enggak? Ada yang punya pengalaman seperti itu enggak? Ada, bisa diceritakan? Lebih ke transportasinya itu. Iya. Karena mungkin alat transportasi dipakai oleh orang tua sehingga tidak dapat bertemu oleh teman. Ini rumahnya berdekatan siapa jauh-jauh? Dekat. Jauh ya. Nah, yang dekat dekatan siapa? Rumahnya dekat. Oke, bertiga. Sering main bareng nggak berarti? Oh ya, ini jauh. Rumahnya di mana, Mbak? Di Plerong. Pernah main ke teman-temannya? Belum ya. Nanti suatu saat main bareng-bareng ke sana ya. Ini kita cairkan suasana dulu supaya nanti kita bisa lebih fokus lagi. Oke, jarak. Ternyata setelah kita mendalami ini, sepakat jarak itu salah satu faktor utama hubungan persahabatan retak. Apalagi berjauhan, apalagi di luar kota atau di luar. Ternyata sudah ada pengalaman pribadi juga ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas lebih mendalam ya. Kita ceritakan, oh saya punya pengalaman seperti ini. Oke. Kemudian Aktivitas atau kesibukan. ya tadi sepakat aktivitas atau kesibukan masing-masing gitu ya. Oke, kemudian Kesalahpahaman yang tidak diluruskan. kesalahpahaman yang tidak diluruskan. Tadi sepakat ya ada ya kelompok satu ya. Kemudian Perbedaan status sosial atau pendidikan. oke, perbedaan status sosial atau pendidikan. Oke. Bagus, semua tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya, terus semangat ya. Oke, kita sudah melakukan permainan puzzle. Nanti Bu Reni ingin ya kita sama-sama merefleksikan. Nah, kira-kira tadi ada hambatan nggak? Ada hambatan halangan nggak ketika kalian ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ya? Semuanya happy ya di sini ya? Kalau happy senyum dulu. Tadi kan untuk melakukan persahabatan yang bagus harus senyum ya, senyum, jangan gitu. Oke. Karena kita tadi sudah merefleksikan secara bersama ya, ternyata sudah sedikit mendalami ya, mendalami bagaimana bisa cara bergaul yang baik, penyebab untuk hubungan yang retak itu seperti apa. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan lebih mendalami, kita lebih sharing lagi ya. Ini nanti hanya pertemuan kali ini hanya sebagai awalan ya. Nanti tindak lanjutnya kita tetap akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ibu Reni akan melihat bagaimana adaptasi kalian di kelas, sudah ada perkembangan belum, apa tadi masih halu, masih kurang pede, masih merasa kesulitan. Nah, Bu Reni harap nanti setelah kalian melakukan bimbingan kelompok hari ini ada perubahan perilaku ke depannya untuk lebih baik lagi, agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih nyaman di dalam kelas, lebih pede, lebih bisa menyesuaikan diri ya, dan menjauhi hal-hal yang sekiranya tadi menjadi penyebab apa ini tadi hubungan persahabatan retak. Karena tadi kalian di kelompok sudah sepakat bersama-sama kan, kira-kira yang menjadi penyebab keretakan itu apa, nanti kalian bisa semaksimal mungkin menghindarinya, menjauhinya. Jadi kalian sudah bisa melakukan yang positif, hal yang positif saja. Yang jelek-jelek seperti ini kalian hindari, gitu ya. Oke, mungkin karena kita tadi dari awal sudah kesepakatan 40 menit ya. Kali ini kita sudah melakukan selama 40 menit.
Nanti kita akan tindak lanjut. Pertemuan berikutnya kita sepakati mungkin hari Kamis ya. Itu ya, Kamis ya, nanti kita ketemu lagi di ruangan ini. Oke? Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ada yang mau disampaikan dulu? Juga semuanya merasa happy? Ya, walaupun baru masih pertama ya kita melakukannya. Bu Reni harap nanti ke depannya kita lebih dinamika kelompoknya lebih terjaga lagi. Oke? Oke. Sebelumnya mungkin kita akhiri hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup, nanti bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang boleh kembali beraktivitas ke kelas masing-masing.